Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur meskipun saya sakit masih bisa ngajar. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu kita semua membawa keberkahan buat kita. Ibu-ibu sekalian, karena kewajiban mutlak mempelajari Al-Quran, kewajiban mutlak serius mendekati Al-Quran, kewajiban mutlak mengamalkan Al-Quran, kita harus sungguh-sungguh dalam membaca, mempelajari, mendalami, dan mengimani. Penutupnya mengamalkan, syukur-syukur mengajarkan. Kalaupun ibu tidak guru dan tidak mengajar, minimal kepada anak dan cucu di rumah. Jadi materi-materi ibu terima di sini, ajarkan kepada anak cucu. Jadi pahala kita insya Allah mengalir terus. Karena mengajar agama itu paling menguntungkan, Bu. Mau 1000 tahun ke depan kita sudah meninggal, insya Allah pahala mengalir, Masya Allah. Ya Bunda ya, Bunda mengajar untuk anak dan cucu. Jadi dengan begitu kita dapat pahala terus menerus. Pahala yang berkepanjangan. Kalau ibu nabung di bank, ibu dapat bunga bank tapi ribawi. Tapi kalau ibu ngajar Al-Quran sama anak-anak, sama cucu, ibu dapat kebaikan dunia akhirat. Seperti saya, kami semua nggak ada yang orang ngajar, Bu. Ayah saya ngajar. Ayah saya itu guru ngaji, walaupun dia kepala sekolah. Malam-malam berapa orang di rumah sampai jam 9 ngaji. Wajib kami ngaji, Bu. Kalau malas belajar masih ada maaf dari ayah. Tapi kalau ngaji nggak ada istilah malas. Karena ngaji ini kebutuhan dunia akhirat, Bu. Yang kita dapatkan kalau kita serius, dunia akhirat. Dunia ketenangan jiwa, di akhirat ada sorga. Ini tahu nggak Ibu? Miliaran malaikat berkumpul tempat kita ini sekarang ini. Karena malaikat tahu kita mengkaji Quran. Kiri kanan saya ini malaikat semua ini, Bu, insya Allah. Betapa mulianya kita yang hadir di sini, insya Allah. Sekali-sekali kita sekali sebulan makan bersama supaya jangan jenuh, ya. Nanti Kamis keberapa kita makan siang. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Astagfirullah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan iman Islam, masih diberikan sehat, masih diberikan sempat dan mau datang. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menambah amal soleh bagi kita di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kehadiran kita salah satu asbab Allah masukkan ke surga. Mudah-mudahan
kehadiran kita, kita bertemu berkumpul di sorga nanti. Bahagia nggak Bu kita ketemu di sana? Tapi Ibu nggak seperti ini, ada yang pesek, ada mancung. Di sana cantik semua. Usianya rata-rata 30, iya Bu. Di sorga itu nggak ada yang jelek, tidak ada yang jelek. Laki-lakinya semua ganteng, perempuannya semua cantik. Hidung semua mancung. Kalau sekarang kan ada yang pesek, ada yang sedang, ada yang mancung. Iya. Itulah kehidupan. Makanya berusaha untuk masuk surga. Salah satu dosa yang Ibu hindari apa? Suara jangan lebih kencang dari suami. Dosa besar ternyata Bu. Karena suami itu kata Rasulullah pengganti ayahmu. Ya, Pak, minta uang segini. Mana cukup? Kalaupun nggak cukup ngomong aja bagus. Pak, Masya Allah, sekarang semua mahal Pak. Bisa nggak ditambah Pak? Barang 3 juta sehari gitu. Iya. Iya. Lembut aja ngomong. Karena laki-laki itu kepala rumah tangga, Rizal. Sepanjang hidup saya sampai ibu saya meninggal Bu, belum pernah suaranya kencang depan ayah saya. Masya Allah. Belum pernah saya pergoki suaranya kencang depan ayah. Semarah apapun dia, saya mau siapapun dia tetap santun depan suaminya. Ibu begitu ya, mudah-mudahan ya. Muliakan suami itu pengganti ayah. Judul hari ini nasihat terbaik. Nasihat terbaik. Cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik. Kematian adalah takdir seluruh makhluk. Semua yang bernyawa pasti mati. Ya. Semut mati, kelelawar mati, belalang mati. Monyet mati. Siapa lagi? Siapa lagi Bu yang mati? Ya semua. Termasuk malah terakhir meninggal siapa? Malaikat maut lah. Kalau dia meninggal duluan cabut nyawa ibu saha. Ibu diam, gak ada yang nyabut-nyabut. Tinggal sendiri. Dia terakhir meninggal. Ibu jujurlah, takut nggak menghadapi kematian? Tahu kenapa takut kita? Karena kita tahu persis amal kita masih jauh, akhlak kita masih kurang, ibadah kita belum sempurna, sholat kita belum semuanya khusyuk, sedekah kita belum setiap hari. Ya Bunda ya, kita semua serba kurang kok hari ini, termasuk saya. Sholat kita belum semuanya khusyuk, ibadah kita masih kurang, zikir kita kadang sambil lalu. Subhanallah, 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 subhanallah. Harusnya zikir itu sungguh-sungguh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita renungi ketika berzikir itu. Jadi keluar dari hati, bukan sekadar mulut. Tapi kalau dari mulut, tak ada kesannya zikir itu Bu. Kalau kita berzikir dari hati Bu, hampir saya pastikan kita menangis. Ya, kita menangis Bu kalau zikir itu. Coba Ibu tengah malam habis tahajud itu berzikir, tapi dengan hati. Menangis Bu. Habis subuh menangis kita, mengingat dosa kita, ibadah kita. Sementara umur kita di atas 50. Macam saya sudah hampir 60 Bu. Ibu siapa di sini yang hampir 60? Saya sudah hampir 60 usia saya. Ya? Kalau ibu berapa sekarang? Ya hampir sama kita kan. Gak tahu kapan kita dipanggil. Yang pasti kita dipanggil. Amal kita ala kadarnya. Iya. Kadang saya menangis Bu. Ya Allah, seandainya aku dipanggil hari ini, aku belum siap sebenarnya ya Allah. Usia aku hampir 60, ibadah aku belum baik. Usia aku 60, sedekahku belum istiqomah. Usia aku hampir 60, rambutku sudah beruban, tapi kebaikanku masih di bawah rata-rata.
Jadi ada evaluasi dan koreksi. Ya, itulah gunanya kita ngaji ini. Ada evaluasi, koreksi. Karena ada evaluasi itulah kita bisa mengkoreksi diri dan tahu diri. Jadi harusnya, idealnya, dan saya yakin kalau orang pengajian gak ada lagi cengengesan. Tidak lagi keluar rumah kalau tidak penting. Tidak lagi membelanjakan uang kalau tidak penting. Betul-betul penting baru keluar rumah. Karena kurang ini Bu ya, Islam tidak menganjurkan wanita itu keluar rumah. Wanita itu diciptakan untuk di rumah, laki-laki justru harus keluar rumah karena dia harus mencari nafkah. Makanya ibu tidak ada kewajiban bekerja, dan ibu jangan ngotot bekerja. Istri saya itu sarjana, dulu bekerja Bu, gajinya lebih besar dari saya, tapi begitu nikah dengan saya suruh berhenti. Kita syukuri aja lah pendapatan saya bilang, kamu di rumah ngurus anak, insya Allah cukup kok. Alhamdulillah dia berhenti, cukup kok anak saya bisa kuliah, bisa sekolah. Ya Bunda ya, mendingan ibu seperti ini ngaji. Suami berangkat kerja ibu ngaji, suami bekerja ibu doakan, menangis ibu doakan suami. Lindungi suami hamba ya Allah dari dosa dan maksiat. Lindungi suami hamba ya Allah dari dosa dan maksiat. Mulai jadi jalan-jalan ke puncak dengan sekretarisnya. Ibu nggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Yang ibu tahu dinas ke puncak. Yang ibu tahu dinas dengan teman kantor. Padahal ternyata dengan sekretarisnya. Ya Bu ya, ibu kan lugu-lugu, lugu menjurus ke dungu. Jadi dibodoh-bodohi sama suami. Ma, Sabtu besok mau ke puncak. Apa acara dinas? Karena lugunya ibu, iya hati-hati ya Pak. Ternyata berdua dengan sekretaris. Dan banyak saya pergoki gitu Bu. Berdua dengan sekretaris ke puncak. Karena auzubillah itu. Ya, wallahu alam bisawab. Catat dulu ayatnya, surat 3185. 3185 628 Surah 62 ayat 8, surat 4 ayat 78, surat 3 ayat 145. Silakan. Surat 3 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat telah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari mereka dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Coba lihat Bu, hidup di dunia itu kesenangan memperdayakan, kesenangan yang menipu, kesenangan yang kosong, kesenangan yang sementara. Ibu makan karedok, makan itu karena mudah kita Bu. Udah tua nggak pingin lagi kok. Kita enak makan sop sapi karena usia kita masih muda. Di atas 70 sudah enak makan sop. Maunya kita sayur bening ya. Orang Medan bilang sayur bening, sayur rebusan gitu. Waktu muda iya enak jalan-jalan. Sekarang udah malas seperti saya. Diajak orang saya ke Amerika, gratis semua. Enggak lah saya bilang. Mendingan kasih uangnya, saya bantu pesantren masjid. Saya bilang, enggak dikasih uangnya. Saya nggak jadi jalan-jalan. Iya Bu, ngajak saya jemaah saya, dia orang kaya kan. Pak Munjir ikut saya, sebulan kita di Amerika katanya. Saya bilang berapa habis itu? Ya sebulan itu per orang 1 miliar katanya. Bu, daripada gitu boleh nggak uangnya saya minta bangun masjid saya di kampung? Nggak ada. Tapi mengajak jalan-jalan dia ikhlas menghabiskan uang 1 miliar satu orang. Iya Bu. Begitulah kehidupan. Kehidupan dunia itu memperdaya, menggoda, menghancurkan. Ketika ibu keselip dikit berteman dengan wanita-wanita seperti itu, kerjaan ibu ke mall. Saya laki-laki aja malas lihat mall itu. Kalau saya ada kajian di mall itu langsung ke masjid saya.
Karena di sana semua baru. Lihat sepatu, lihat baju, lihat kerudung, lihat kemeja, lihat celana, lihat kacamata yang bagus. Jangankan ibu, saya sendiri Ustaz kadang terpengaruh. Bagus ya kacamatanya gitu. Iya bu, bagus ya bajunya, bagus ya kaosnya, bagus ya model baru celananya. Karena setan itu bergerak. Dia tidak mau hanya dia neraka bu, maunya rame-rame. Karena jin dengan setan, bukan jin ya, jin ada masuk surga. Setan dengan iblis sudah dijamin masuk neraka. Kalau jin ada yang masuk surga atau masuk neraka. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Yang mengabdi masuk surga, yang menantang neraka. Besok bisa jadi satu kapling kita jin dan jun. Karena dia masuk surga kalau beramal soleh. Silakan 3185. 628. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemukanmu. Kemudian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dibongkar semua bu. Kapan itu? Sejak balik. Sampai kapan? Sampai ruh keluar dari tubuh. Per apa? Per detik. Ini rekaman kelihatan semua ini bu, pada masyarakat deh. Kelihatan siapa yang ngantuk, siapa yang nyender, kelihatan besok di padang mahsyar. Berapa puluh kali bu hadir di sini, nanti dipertontonkan bu. Betapa bangganya anak cucu ibu besok. Ternyata nenekku jam-jam siang ngaji rupanya. Mereka sekolah, suami ibu ke kantor. Ibu ditemukan besok padang mahsyar, rekaman ini ya, ngaji. Bangga suami ibu, ya Allah ternyata istriku siang-siang aku kerja dia ngaji. Cucu kita ngomong begitu. Ternyata kakekku ya Allah siang-siang bolong, nggak berkeliaran di mall tapi ngaji. Bangga mereka punya ibu. Tiap hari, apalagi macam ibu kan tiap hari ngaji. Kemana pun diuber sampai bosan ustadznya lihat. Ini lagi, ini lagi. Ya, terus 478 628 udah. 478 Dimanapun kamu berada, kalian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Mereka menuduh ketika mereka rugi bisnis, penyebabnya Muhammad, Nabi Muhammad. Ketika mereka sakit-sakitan, mereka tuduh penyebabnya Nabi Muhammad. Ketika mereka gagal bisnis, mereka tuduh penyebabnya Rasulullah. Segala kelemahan yang mereka dapatkan selalu yang tertuduh Rasulullah. Nauzubillah ya. Begitulah orang dulu bu. Dia tuduh gara-gara Muhammad ini. Ya mudah-mudahan kita memuliakan Rasulullah agar kita besok dimuliakan. Besok bu di akhirat di padang mahsyar, wanita yang paling lelaki yang paling bercahaya adalah Rasulullah. Kalau besok di padang mahsyar ibu temuin ada laki-laki yang sangat bercahaya, itu Rasulullah. Ya bunda, kalau ibu temukan di padang mahsyar ada laki-laki yang sangat bercahaya, itu Rasulullah. Karena orang beriman itu nanti wajahnya bercahaya bu, insya Allah kita semua. Baru dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu baru dihisap, mizan ditimbang.
baru dimasukkan ke surga. Surga itu khalidina fiha abada, kekal Bu. Makanya ibu di dunia ini capek ibu mengumpulkan harta, ibu tinggalkan kok. Ibu membanggakan rumah, ibu meninggal dimasukkan ke kubur kok. Yang nggak tinggal cuma apa? Amanu wa amilus soleh. Suami paling 6 hari ingat ibu. Hari ke-7 sudah cari istri dia. Anak paling 2 bulan ingat mama. Ya Bu. Habis itu sudah lupa sama mamanya. Paling 2-3 bulan mereka mendoakan kita Bu. Ya Allah. Setelah itu mereka sudah lupa. Kesibukan pribadi Bu. Terus siapa yang menolong kita? Amal soleh kita lah. Jadi makanya ibu jangan mengharap doa dari anak yang soleh. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan betul. Selanjutnya apa masih mendoakan kita mereka? Wallahu alam bissawab. Syukur-syukur semua anak kita beriman. Jadi sepanjang hidup mereka mendoakan kita sebagai ibu dan ayahnya. Ibu merasa anak sudah beriman ya kira-kira? Iya, bisa kita ukur kok. Berat Ustadz, anak saya boro-boro. Saya belum meninggal aja sholatnya banyak yang tinggal Ustadz. Apalagi nanti saya udah meninggal Ustadz. Ada yang seperti itu. Ada kadang makin meninggal ibunya makin taat. Tiap hari ziarah dia. Habis sholat ziarah. Ada yang seperti itu Bu. Karena sangat kehilangan seorang ibu, tiap hari ziarah dia mendoakan ibunya. Ya, kadang orang setiap Jumat ziarah. Bahagia sekali ya Bu, kalau anak kita seperti itu ya. Habis sholat Jumat dia ke kuburan mendoakan kita, Masya Allah. Apalagi dia kalau anak yang soleh. Allahumma ghfirli wali walidayya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak aku ya Allah. Mereka banyak menolong aku, mendidik aku, membiayai aku sampai seperti ini. 5 anak kita semua anak yang soleh. Tiap hari kita mendapat doa dari dia. Seperti kami lah 7 orang. Ayah ibu saya sudah meninggal. Setiap hari anaknya berdoa untuk dia, 7 orang anak. Masya Allah, kan beruntung ya Bu. Punya anak semua anak soleh misalnya. Ini kasihan Bu, punya anak 3, 2 preman, 1 bajak laut. Ya, surat 3 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ibu bernyawa enggak? Ibu jangan takut mendadak mati, karena kalau belum waktunya enggak mati kok. Terus? Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Apa itu Bu? Rezeki, rumah, uang, fasilitas, pahala dunia. Tapi di akhirat ibu nggak dapat apa-apa. Siapa yang menginginkan pahala akhirat kami berikan. Apa itu? Surga. Ada orang kan beramal soleh pengen kaya. Betul, limpahkan Allah kekayaan Bu. Tapi nauzubillah, begitu dia meninggal, dikubur disiksa. Di padang mahsyar dia masuk neraka. Aku kan beramal soleh. Ya kau dulu beramal soleh kan mau minta dunia kata Allah. Bukan minta pahala akhirat. Jadi ibu bahagia sekali di dunia, harta dilimpahkan. Karena ibu bilang, ya aku bersolat rajin, wajarlah aku kaya. Astagfirullah. Wajar Bu saya kaya raya, saya rajin sholat katanya. Ternyata niatnya sholat itu mau kaya. Dilimpahkan Allah betul kekayaan itu Bu. Tapi di padang mahsyar nggak dapat apa-apa lagi dia. Itulah disebut itu pahala dunia. Ibu pilih mana? Miskin dunia tapi masuk surga.
Saya tidak tawarkan itu. Yang saya tawarkan tadi, miskin di dunia tapi kita masuk surga. Daripada ibu kaya raya neraka. Untuk apa? Dunia sebentar soalnya. Macam ibu berapa tahun lagi udah meninggal ini. Ya terus? Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Coba lihat. Kami berikan pahala akhirat itu dan kami berikan balasan kepada orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu kalau dia punya ilmu. Yang bersyukur itu hanya orang yang beriman. Yang bersyukur itu orang yang mengenal Allah. Salah satu contoh orang bersyukur itu rajin sedekah, Bu. Sedekah itu kan bentuk syukur itu. Alhamdulillah ya Allah, rezeki hamba Engkau lebihkan. Sedekah, kasih makan pemulung, dilebihkan bikin nasi goreng, telur ceplok, dikasih sama tukang sampah yang lewat. Pak, ini Pak sekedar sarapan pagi. Senangnya bukan main, Bu. Kasih sebungkus nasi goreng ya. Udah ibu lakukan nggak itu? Kasih nasi goreng. Dari rumah belum tentu dia makan itu sarapan. Ya, ada buah di kulkas, kasih barang 2 biji apel. Maaf bicara, belum tentu 3 tahun dia makan apel. Ada anggur, kasih 8 biji, belum tentu pernah makan anggur. 8 biji kan lumayan segini. Belum tentu, Bu, dia pernah makan. Saya yakin Ibu ya, paling orang Indonesia yang makan anggur itu 20%. Karena anggur mahal. Kecuali saya tiap hari makan anggur. Karena diberikan orang. Kalau beli pun saya nggak kuat, mahal kan. Iya, saya makan anggur itu setelah di Jakarta, Bu. Kalau di Medan nggak pernah saya makan anggur. Saya dulu romusa, rombongan orang susah. Nah, bekal menghadapi kematian. Tulis, bekal menghadapi kematian. 1. Sholat 5 waktu karena sholat ibadah yang pertama dihisab. 1. Sholat 5 waktu. Ibu jangan tinggal dan syukur-syukur tepat waktu. Syukur lagi berjamaah. Karena sholat ibadah yang pertama dihisab. Catat. Udah? Dalilnya 4103 plus 114. Surah 4 ayat 103 dan 114. Surat 2 ayat 110. Surat 2 ayat 43. Cukup langsung dibaca 103 dan 114. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Coba lihat, Bu. Sholat itu berat kok, kata Allah. Makanya orang yang rajin sholat itu orang yang betul-betul imannya kuat. Orang yang sholatnya tepat waktu karena imannya kuat. Kalau sekadar Islam banyak nggak sholat. Mereka pemurah, mereka ramah. Sholat. Padahal ibadah yang pertama diperiksa apa, Bu? Sholat. Jujur aja lah. Ibu masih pernah nggak tinggal sholat? Apalagi ibu sini rata-rata udah menopause ya. Kecuali 1-2 orang masih muda.
Menopause itu tergantung gizi sih. Kalau makanan bergizi 62 tahun baru menopause. Tapi kalau di kampung umur 42 tahun udah menopause dia. Karena makanannya getuk lindri. Ya, terus ayat. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Artinya begini, Bu. Ibu berbisik-bisik kepada orang tentang orang lain. Berpeluang neraka, berpeluang dosa. Tapi ketika berbisik-bisik memuji kebaikan orang lain, itulah yang dikatakan tadi. Contohnya, Bu, Ibu tahu nggak tetangga yang baru? Tahu. Kenapa, Bu? Masya Allah, tiap hari saya lihat sedekah, Bu. Bu, Ibu tahu nggak tetangga yang sebelah? Tahu. Kenapa? Tiap hari saya lihat tahajud, Bu. Kok Ibu tahu? Kan sebelah rumah saya. Setiap jam 2 ada suara air di kamar mandi, suara berwudu. Jadi dia menceritakan kebaikan-kebaikan. Jadi yang kita ceritakan itu kebaikan-kebaikan, Bunda. Kita dapat pahala walaupun belum bisa melaksanakan kebaikan itu. Kita mengagumi dia karena rajin tahajud. Kita mengagumi dia karena suka sedekah. Kita mengagumi dia karena dia akrab dan ramah. Ya, suka komunikasi dan suka mendoakan orang. Biasakan, Bu, mendoakan orang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mau kemana belanja? Sehat, Bu. Sehat. Bapak sehat. Barakallah ya, Bu. Mudah-mudahan keluarga Ibu sehat. Dikembalikan malaikat, Bu, doa itu sama kita. Salam sama Bapak, keluarga ya, Bu. Mudah-mudahan sehat semua ya, Bu. Dikembalikan malaikat doa itu sama kita. Jangan pelit mendoakan orang. Sehat ya, Bu, sehat. Masya Allah, alhamdulillah, Bu. Kemarin saya dengar Ibu sakit. Iya, kebanyakan makan durian. Ya, Bunda. Kalau terbiasa kita mendoakan orang, orang terbiasa mendoakan kita. Kita sakit, orang langsung, ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan dia ya Allah, dia orang baik. Iya, spontan orang, dia itu orang baik. Lewat depan rumah kita, ya Allah, kita udah meninggal misalnya 30 tahun, yang punya rumah ini orang baik. Padahal udah meninggal kita 30-40 tahun, masih dikenang orang. Nak, yang punya rumah ini orang baik, nak. Dulu kamu hampir putus kuliah dana, dia yang bantu mama dulu. Doakan ya, nak. Jadi kalau kebaikan ikhlas yang tulus kita berikan selama hidup, walaupun kita udah meninggal 50 tahun, masih dikenang orang kebaikan itu. Jadi doa untuk kita. Makanya banyaklah melakukan kebaikan, minimal mendoakan kebaikan orang lain. Ya. Kemudian surat 11, surat 14. 243. Oh iya, 210. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kenapa sampai disatukan Allah, dirikan sholat, bayarkan zakat? Karena ada orang yang sholatnya nggak tinggal tapi nggak mau berzakat. Sebab sholat tidak mengurangi kantong, sholat tidak mengurangi dompet, sholat tidak mengurangi pendapatan, tapi zakat sudah mengurangi harta. Seperti ayah saya dulu, ibu saya, kami punya kebun punya sawah luas, Bu. Setiap tahun alhamdulillah kami berzakat padi gabah ya. Secara teori ruginya apa? Bayangkan per 1 hektar itu dapat sekian harus dizakati.
sekian hektar, sekian banyak zakat dikeluarkan. Dibagikan sama orang-orang miskin sekitar rumah kami. Logikanya begini, dia ongkang-ongkang di rumah dapat gabah dari kita, sementara kita kerja keras berangkat pagi pulang malam kerja di sawah itu. Walaupun kita nggak kerja sih, ada yang ngerjain. Logikanya enak banget gitu. Tapi kan dia nggak dapat apa-apa kecuali gabah, kita dapat pahala. Dia ongkong-ongkong di rumah dapat gabah dari kita. Karena memang zakat itu hak orang. Kalau kita makan dosa besar. Sama dengan pendapatan ibu, suami ibu. Usahakan setiap bulan itu diambil sedekah sekian persen. 2,5% dari pendapatan suami, Pak. Udah gajian sudah. Keluarkanlah Pak 2,5%. Rezeki kita dari Allah, Pak. Kembalikan ke Allah. Caranya apa? Bantu orang-orang miskin dan doa apa? Ngomong sama suami daripada beli rokok. Ada suami ibu masih merokok di sini? Ada ya? Iya. Rokok aja 20.000, sebulan 600.000. Subhanallah. Berat loh Bu itu. Makanya kalau ulama salaf, rokok itu hukumnya haram loh Bu. Cuma di Indonesia yang mengatakan rokok itu makruh. Kalau ulama-ulama di Saudi, di Madinah, rokok itu haram. Karena merugikan, iya kan? Kedua, mengganggu lingkungan. Ketiga, merusak kesehatan. Coba orang merokok itu suruh naik ke lantai 4, ngos-ngosan itu. Tapi kadang ibu tidak berdaya menghadapi suami yang merokok. Jangan merokok lah, pas sehari berapa? 20.000, sebulan 600. Kita sedekahkan sama fakir miskin, pahalanya Masya Allah. Ada lagi, ada suami ibu sini yang merokok? Ada ya? Ada ya? Pulang nanti ingatkan Bu, Pak berhenti aja lah Pak. Papa yang keluar dari rumah ini atau saya yang keluar, bilang. Iya. Udah, terus dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokin. Artinya itu tunduk dan patuh. Bu, tunduk dan patuh bersama orang-orang yang tunduk. Macam inilah ya. Berapa banyak orang mendengar ada pengajian, belum tentu datang kan? Hanya ini ke ini yang datang setiap Kamis. Malam Ahad juga saya akan makan, saya siapkan gratis. Ustadznya gratis, tempat gratis. Belum tentu ramai. Bahkan sepi, ini ramai ini. Ibu siapa yang malam Ahad ikut pengajian sini? Bawa suami Bu. Saya siapin makan malam kok. Suami, istri, anak. Hah? Gak mau apa? Terus ngapain, nonton TV? Di sini kan gak kerja dia. Memangnya saya suruh macul? Enak Pak di sana, duduk santai, bisa nyender, makanan disiapkan. Hidayah mahal, Ustaz. Hah? Hidayah mahal. Iya, itu yang benar. Belum dapat hidayah. Harus dipaksa sebenarnya. Kalau enggak, Papa keluar, saya yang keluar dari rumah ini belum. Ya? Di Jakarta itu Bu, ya Allah, suami istri ngaji penuh rumah. Di sini saya lihat cuma berapa orang yang mau. Umumnya laki-laki di Bekasi malas ngaji. Masjid itu Bu, yang diundang 400 orang, datang paling 6 orang. Kita bayar ustadz mahal loh di masjid itu. Sayang kan? Materinya bagus, bayar ustadznya kita mahal, tempat AC,
Habis itu masih kita siapkan makan malam. Enggak juga datang. Saya pikir budak ini orang, saya pikir. Iya. Gemes saya lihat orang-orang itu. Waktu muda dulu hura-hura, waktu tua nonton TV. Terus kapan membaca Quran? Jujur aja lah, tidak semua suami ibu bisa baca Quran kan? Tidak semua. Atau bisa baca Quran, belum tentu baca Quran. Laki-laki itu paling malas ngaji. Yang rajin dia baca koran. Hah? Iya, atau nonton TV. Jarang kan laki-laki itu istiqomah habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, habis subuh baca Quran. Siapa suami ibu yang begitu? Oh iya, alhamdulillah. Habis subuh, habis maghrib, habis isya baca Quran. Sampai bosan ibu lihat dia. Nah, sekarang surah ya. Poin kedua, istiqomah dalam bersedekah. Jangan sekali-sekali banyak, tapi 3 tahun gak sedekah. Sedekahnya bulan Ramadan aja, habis Ramadan gak sedekah. Istiqomah dalam sedekah. Surat 2 261 267. Surat 2 261 267. Surat 63 ayat 10. 57 18. Ya. 57 18. 8 balik. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Bu, dengar. Sebutir menumbuhkan 7 bulir. Terus? Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Itulah sedekah itu. Cuma kadang kita umat Islam Indonesia sedekahnya hanya bulan Ramadan. Habis Ramadan gak ada sedekah lagi. Itu pun Ramadan sedekahnya kolak dengan bubur, kolak pisang dengan bubur kacang hijau. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengerti apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Oh, nggak boleh Bu nyebut-nyebut pemberian. Dan dengan tidak menyakiti perasaan Ibu tahu nggak yang duduk di pojok itu jilbab biru, yang kasih jilbab itu saya Bu. Malu kan orang jadinya. Ibu tahu nggak yang jilbab hitam, yang ngasih jilbab itu saya. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuh orang beriman itu, orangnya enjoy. Orang beriman itu tidak pernah gelisah, tidak sedih berlebihan, tidak pernah stres. Kenapa Bu? Karena diberikan ketenangan jiwa. Jadi kalau ibu masih gelisah, suka merenung, stres, something wrong, you know? Ada masalah dengan ibu. Ibadah belum ikhlas. Terus Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. makanya Bu, saya tidak nyaman mendengar misalnya ada korban kebakaran dan banjir. Bu, kumpulan baju bekas, kurang etis saya dengar itu Bu. Sedekah kok yang bekas. Kan gitu kan sering kan Bu? Bu, besok kita kumpulan baju bekas Bu, kita sumbangkan yang korban kebakaran di Priuk, korban banjir di apa namanya di Jakarta Selatan. Astagfirullah, hina banget mereka itu ya. Pakaian bekas, bilang aja pakaian yang layak pakai.
Kalau bisa sebagian kasih yang baru. Ini hijab sudah bocor dikasih. Sarung yang sudah sobek itu dikasih. Ya Allah, Bu, hindarilah begitu. Kasih yang terbaik supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Minimal yang kita kasih itu masih kita pakai. Artinya berarti masih bagus. Ya, terus dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Diancam Allah kan? Sedekahkanlah apa yang sebelum datang kematian kepadamu. Kalau ibu mati, sedekah itu bukan ibu lagi, sudah anak. Kalau ibu sudah mati, harta yang sedekahkan itu atas nama suami, bukan atas nama ibu lagi. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menanggungkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Udah dikubur baru ngomong. Nggak ada, Bu, mereka bilang kembalikan aku ke dunia agar aku bisa salat tahajud. Nggak. Kembalikan aku ke Allah dunia agar bisa aku Senin Kemis. Enggak. Tapi supaya aku bisa sedekah. Ternyata luar biasa sayangnya Allah kepada orang yang gemar bersedekah. Siap ibu Senin Kemis, ibu tidak dirugikan. Ibu rajin sholat, tidak dirugikan. Tapi kalau sedekah, harta ibu berkurang, tabungan ibu berkurang. Makanya selalu yang diangkat Allah sedekah, sedekah, sedekah. Kedua, sedekah itu hikmahnya menguntungkan orang. Contohnya kita orang miskin, kita rajin sedekah. Harusnya dia tidak sarapan pagi. Sedekah kita sarapan, nasi goreng, telur, membuat dia sarapan hari itu. Mungkin tetangga kita maaf jarang makan daging. Kita bikin sop sapi di rumah, kita sedekahkan sop itu. Subhanallah, 6 bulan dia tidak pernah makan sop. Dengan kita antar ke rumahnya, dia senangnya Masya Allah. Makanya Allah sangat mencintai orang yang rajin sedekah. Ya Bu, lebihkan Bu kalau bikin sop daging itu. Cari tetangga yang nggak mampu, ya, pemulung lewat, sedekahkan. Tukang sampah, halo, kasih sama pemulung, tukang sampah, bungkus masukkan ke plastik, ya. Ibu saya itu kalau bikin sop, saya lihat bikin banyak seember. Logika saya, untuk apa ya mak saya masak sop sebanyak-banyak itu? Rupanya 5 menit sebelum berbuka puasa dibagikan ke rumah tetangga. Dia sendiri yang langsung ngantar. Diajari kami supaya pemurah. Kalau tamu datang, tamunya perempuan Bu, belum pernah saya pergoki sampai Bu meninggal yang tidak memberikan hadiah kepada tamu. Itu ada mukenaku, kalau ku kasih mau nggak makai? Mau Bu, dikasih. Nanti ada sarung itu, kalau kasih sama kamu mau nggak pakai sholat? Iya Bu, dikasih sarung, kasih kerudung. Saya perhatikan ibu itu, ya Allah, pemurahnya ibu. Nggak ada tamunya yang pulang nggak dikasih oleh-oleh. Sarung, mukena, kerudung, minimal makanan. Kalau orang sekarang kan biasa kan tamu pulang nggak bawa apa-apa. Ibu merasa karena datangnya nggak bawa apa-apa. Enak aja bagi-bagi mukena, datangnya nggak bawa apa-apa gitu. Iya, biasakan berbagi sama tamu Bu. Mau nggak kerudungku? Mau. Udah pakai aja ya. Masya Allah. Mengajari anaknya supaya suka sedekah. Ayah juga begitu. Kalau kami jalan Bu, dia siapin uang di kantong banyak itu. Jadi tidak ada satupun peminta-minta yang tidak dia kasih. Memang mereka yang susah. Cari kerja susah. Jalan kami di Besar Pasar Medan, saya pasti ingat Bu, saya SD, SMP, sering dibawa ayah saya kalau belanja ke pasar pusat Medan itu. Ibu siapa orang Medan ini? Beli ikan teri, beli apa gitu ya. Itu kalau ada orang minta-minta gitu,
nggak pernah satupun yang dilewatkan sama dia dikasih. Diajari kami supaya sedekah itu. Ibu juga begitu. Kalau ada orang minta, sepanjang kita bisa bantu-bantu. Ya bunda ya. Kedua, jangan pernah lecehkan mereka. Kalaupun tidak bisa membantu, minimal mendoakannya. Mudahkan rezekinya ya Allah. Ya. Terus. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dilipat gandakan. Kemudian diberikan pahala yang banyak. Poin ketiga, gemar membaca Al-Quran. Surah 35, 29, 30. 35 ayat 29, 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lihat itu Bu, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau niat kita terang-terangan, mudah-mudahan dicontoh orang. Sembunyi-sembunyi menghindari riya. Jadi jangan kita tuduh, alah ibu itu paling cari muka itu, depan kita sedekah. Pada niat kita lain. Mudah-mudahan orang melihat tertarik untuk sedekah. Terang-terangan dan sembunyi. Kalau ibu takut riya ya sembunyi. Kalau ibu berniat memotivasi orang agar rajin sedekah, kasih sedekah depan orang, terang-terangan. Saya kalau lihat orang rajin sedekah, hidupnya pas-pasan, saya apa Bu? Irinya begitu. Ya Allah, hidupnya pas-pasan ya, gaji suami pas-pasan, tapi tiap hari sedekah dia. Sedekah sama pemulung, sedekah sama tukang sampah, pada hidupnya pas-pasan. Kalau orang kaya sedekah, nggak kaget. Kalau orang kaya rajin sedekah, nggak istimewa Bu. Iya, nggak istimewa orang kaya sedekah itu. Memang dia orang kaya. Terus poin ketiga, 4, memperbanyak zikir 1328. 3341 2152. 1328 3341 334 ya. 41 ya. Surat 2152. 2152. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan ingat Allah lah hati menjadi tentram. Pertanyaan saya, Bu. Saya ulangi ya Bu, Ibu masih hebohin. 1328 3341 2152. Saya ulangi Bu. Ada orang yang banyak berzikir tapi masih gelisah. Kenapa? Iya. Rajin sedekah tapi masih gelisah. Rajin berzikir tapi masih gelisah. Harusnya teorinya orang yang rajin berzikir orangnya tenang, tidak stres, orangnya santai. Ada makan ya makan, nggak ada puasa. Ada kerudung yang murah, nggak malu makainya. Bu, nggak usah ikut saya, kenapa? Di situ ibu-ibu orang kaya semua. Kerudung saya cuma 3 juta.
Iya, minder dia. Jangan biasakan minder ya Bu. Minder itu bukan sifat orang beriman. Bu, ke rumah si Anu yuk. Enggak enak ya Bu, dia orang kaya. Kenapa rupanya? Kita bukan meminta-minta, mau silaturahmi kok. Udah lama nggak ngaji ke sana yuk. Jangan-jangan ibu itu sakit. Ibu biasakan sensitif ya. Teman pengajian misalnya, udah 4 kali kajian nggak datang. Datangi ke rumahnya Bu. Boleh jadi dia sakit. Kalau sengaja nelpon beritahu sakit, mungkin dia sungkan. Ternyata benar dia sakit. Kalau enggak, dari mana kita tahu kok enggak kita berkunjung? Ya? Apa sekarang? Ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana zikir yang benar? Zikir yang dari hati. Contohnya Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul-betul dari hati. Tidak sambil lewat. Ya. Terus masih ada ayat? Iya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu, kata Allah. Seperti hari ini, salah satu bentuk kita mengingat Allah, mengkaji Quran. Karena Quran itu mulia, tinggi, agung, suci. Karena firman Allah, Allah akan memuliakan kita insya Allah. Ini rekaman kelihatan loh nanti ini di padang mahsyar. Poin kelima, berbakti pada orang tua. 31:14. 31:14. 17, 23, 24. 46, 15. Ya. Perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Bu, diperintahkan loh. Jujur, siapa masih punya ibu di sini? Iya. Udah sampai kita peluk, kita cium dia. Doakan ya Mas, saya. Ya Bunda ya. Temui ibu kalau masih punya ibu. Ziarah ke kuburnya kalau kuburannya di Bekasi. Orang tua saya cepat meninggal, Bu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Coba lihat Bu, wahnan ala wahni wa fisoluhu. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepada pulah kembalimu. Coba lihat Bu, wahnan ala wahni wa fisoluhu. Berat bertambah berat. Ke pesta dia bawa, kemana dia bawa. Sudah lahir kadang kita melawan. Sakit dilawan itu. Bu, sakit nggak dilawan anak? Iya Bu ya, ibu hamil itu berat bertambah berat. Berapa maksimal itu? Bisa 25 kilo nggak? Tambah kehamilan itu. Hamil tua. Iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak. Bu, lagi-lagi birrul walidain. Betapa luar biasa diperintahkan Allah berbuat baik kepada ibu bapak. Karena orang paling berjasa terhadap kita ibu bapak. Orang paling capek gendong kita ibu bapak. Orang yang capek membawa kita kemana-mana dulu waktu hamil ibu. Bolak-balik ayat itu diulang. Walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Tanamkan ayat ini Bu sama anak ibu di rumah. Bukan mama gila hormat nak, tapi ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ya Bu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua
keduanya perkataan A. Dalam pemeliharaanmu, berarti jangan dipati jompo dong. Begitu dikit, uzur dikit, pikun dikit, panti jompo. Menangis dia ibu bawa itu sebenarnya. Dia pingin tiap hari memeluk cucunya, melihat mantunya berangkat kerja. Karena ibu tidak nyaman ada di rumah ibunya, pipis. Ibu berapa ribu kali pipis dia ngurus. Sementara dia pipis baru sekali, ibu sedang ngomel. Betapa sadisnya ibu ya. Ribuan kali kita pipis dulu diurus ibu ya bunda ya. Sementara sekali cuma pipis di rumah, kadang kita udah ngomel. Nggak adil gitu bu. Dan janganlah kamu tak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lembut, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihi aku waktu kecil. Kasihanilah mereka ya Allah, sayangi mereka. Dengan segala keterbatasan ekonomi, kita dikasih makan ikan, dia belum tentu makan pakai ikan bu. Segala keterbatasan, sekali-sekali beri daging untuk kita di sop sama dia. Dia sendiri mungkin makan dengan sayur tok. Yang penting anakku makanannya bergizi. Begitulah nurani seorang ibu itu, mencintai kita anak-anak. Sekarang ibu merasakan itu. Apakah ibu seperti itu sama anaknya sekarang? Kadang dibentak lagi sudah besar. Anaknya begitu besar dikit bentak ibunya. Terasa luka ya bu? Luka nggak bu? Luka dibentak anak itu. Ya terus. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyatunya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukur nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Itulah doa anak yang soleh. Ibunya didoakan, anak cucu keturunannya didoakan. Dia mengabdi kepada ibunya dan mencintai anak kandungnya. Nurani seorang ibu. Memang kita akui ada juga ibu yang kejam. Ada memang kadang. Tapi bukan alasan untuk melawannya. Ya bunda ya. Kadang ada yang kejam memang. Tapi tidak alasan untuk melawannya. Kemudian menjalin silaturahmi 4, 1 dan 36. Menjalin silaturahmi surah 4 ayat 1 dan 36. Hai sekalian manusia, bertakwalah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Itu perintah bu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bu, pengertian tafsir ayat pelihara silaturahim tahu nggak ibu? Hubungan dengan yang ada hubungan darah dengan kita. Jadi kalau ibu ke rumah kawan jangan bilang silaturahmi. Kalau ke rumah ada hubungan darah baru silaturahmi. Ke rumah adik, ke rumah ipar, ke rumah kakak, ke rumah itu silaturahmi. Tapi kalau bukan ada hubungan darah jangan bilang silaturahmi. Iya bu, yang silaturahmi itu hanya mengunjungi saudara.
terutama adik, kakak, orang tua, itu silaturahmi yang benar. Dan hukumnya wajib, Bu. Kalau saya nggak ngunjungin ibu sampai mati, nggak berdosa saya. Ibu nggak silaturahmi ke rumah saya, ibu nggak berdosa. Tapi kalau ibu tidak silaturahmi kepada orang tua kandung, saudara kandung, berdosa. Karena silaturahmi hukumnya wajib kalau saudara. Makanya disebut silaturahmi atau silaturahim. Ya, mau kemana, Bu? Mau silaturahim ke rumah siapa? Adik saya di Garut. Mau kemana, Bu? Silaturahim kemana? Ke Bandung. Siapa? Teteh. Di mana? Cipularang. Itu iya, benar. Terakhir, mohon perlindungan Allah 1440. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu melakukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ulangi. Sembahlah Allah, janganlah kamu membutuhkannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Satu, yang utama kita berbuat baik kepada ibu bapak. Ibu sangat dosa besar kalau nggak teguran sama ibu. Dosa besar nggak teguran sama ayah karena alasan kecil. Ada nggak teguran sama ibunya? Ada. Ada? Nggak teguran sama ibunya. Dua. Karib kerabat. Karib kerabat siapa? Saudara kandung, adik kandung, abang kandung, kakak kandung. Itu nggak boleh ibu nggak teguran, harus berbagi. Itu yang penting, berbagi, bukan orang lain, Bu. Saling berbagi. Ada yang ekonominya bagus, bantu dong yang miskin. Tapi yang miskin juga tahu diri, jangan minta melulu. Iya kan ada kegandungan, Bu. Kadang merasa saudaranya orang kaya, dia malas kerja. Logika dia mengharapkan terus. Ada yang seperti itu. Oh, saudara saya orang kaya di Jakarta kok, katanya. Tiap bulan minta kiriman. Taruhlah kita nggak ada masalah, istri kita kan bosan. Taruhlah ibu nggak ada masalah, suami ibu. Dari mana mah? Adik saya apa minta uang? Pikirkan dong suami ibu. Ya, ibu taruhlah namanya adik kandung yang nggak tega melihat dia tiap bulan dikirimin. Tapi suami ibu tiap bulan diambil tabungan, tiap bulan hanya untuk adik kandung ibu. Tersinggung dia kayak gitu. Anak-anak yatim. Anak yatim, siapa ini? Anak yatim keluarga kita, Bu. Bukan anak yatim orang. Ibu jangan mikirin anak yatim Jakarta ini, sementara anak yatim ibu, abang ibu ada meninggal di Garut, di Pekalongan, di Pekanbaru, sia-sia. Tertolak sedekah ibu anak yatim Jakarta ini kok. Iya. Jangan ibu cari nama karena masuk TV nyumbang anak yatim 40 juta. Ibu Hajah Sabariyah, jamaah Ustadz Munzir masuk televisi RCTI. Orang-orang miskin, Romusa, rombongan orang susah. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, lihat itu, Bu. Tetangga dekat dan jauh. Beda, Bu. Kita sakit, siapa yang datang pertama? Rumah kemalingan teriak, siapa yang datang? Dengar. Tolong, tolong, maliang gitu. Yang dengar siapa? Tetangga kan. Bukan adik kita yang di Medan atau bukan teteh yang di Garut. Teman sejawat, Teman sejawat, teman akrab dulu waktu SMA. Dia lagi sakit nelpon kita. Nama ibu misalnya Mariam. Iya. Ini aku teman SMA dulu. Kenapa? Aku sakit dirawat. Bisa minta tolong bantulah biaya rumah sakit. Wajib kita bantu.
Bantu Bu. Ini ayatnya. Teman sejauh. Orang dalam perjalanan. Sedang kita sini. Kita sedang di sini Bu. Ada orang bertamu. Assalamualaikum. Bu, mohon maaf. Saya mencari saudara saya di Jakarta dan Bekasi. Tapi belum saya temukan, uang saya nggak ada, pulang lagi ke Garut. Boleh bantu saya ongkos? Wajib kita bantu. Orang dalam perjalanan, wajib kita bantu. Bantu untuk biaya makan. Ongkos berapa teh? 60.000. Makan 20 cukup-cukup, 80.000. Kita bantu dia. Jangan Ibu bilang, enak aja minta-minta, orang kita nggak kenal kok. Astagfirullah. Hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan. Hamba sahaya sekarang nggak ada, yang ada pemban. Dia liburan Bu, menjelang lebaran, sepekan menjelang lebaran. Kan baju kita banyak di rumah. Titip, kasih sama ibu kamu ya ini. Ibu kadang ada yang tidak kepakai lagi, kasih. Kerudung ibu banyak yang nganggur, 69 kerudung ibu. Kasih 9, masih ada 60 lagi. Iya, dibersihkan itu lemari itu. Ada pembantu, Mbak ini kasih sama ibu nanti ya. Bukan, masih bagus-bagus. Saya lihat ibu masih pakai. Karena masih bagus itulah saya sedekahkan. Kita semua punya pembantu kan di rumah. Pulang lebaran kasih, lebihkan gajinya. Ya, itu ciri-ciri orang yang beriman, suka berbagi dan peduli. Terus terakhir memohon perlindungan Allah 1440. Sudah. Memohon perlindungan dari Allah 1440. Ya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Tetap mendirikan sholat, karena ada orang tidak istiqomah sholat. Ibu meninggal, anak nggak sholat lagi. Ibu meninggal, anak nggak ngaji lagi. Menangis ibu di kuburan itu, nunggu doa dan anak yang soleh, tapi tidak ada lagi doa karena ibu sudah tidak soleh, udah salah. Rumah dipakai untuk judi, bukan untuk ngaji. Nauzubillah. Ada seperti itu, ada. Begitu orang tuanya meninggal, rumah dipakai untuk judi, bukan ngaji. 239798. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Berlindung kepada Allah. Kesimpulannya adalah selalu dan gemarlah berbuat baik, karena kebaikan menguntungkan kita dunia akhirat. Jangan merasa dirugikan dan merugikan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya. Ustaz, kita kan meninggikan suara kepada suami nggak boleh ya? Apa? Meninggikan suara pada suami kan nggak boleh. Tidak apa? Meninggikan suara, lebih keras suara kita kepada suami itu kan nggak boleh. Mendirikan suara. Oh iya iya. Seandainya kita lagi kesel ya sama suami ya, sementara meninggikan suara kan tidak boleh. Iya. Nah terus kita misalnya diem aja, cemberut lah gitu istilahnya Ustaz, itu berdosa tidak? Berdosa. Berdosa. Muka masam aja depan suami dosa besar. Misalnya ibu nggak suka ya, lagi jengkel sama suami, dia misalnya bawa pacar ke rumah misalnya, ibu jengkel aja, wajah kayak batu kuburan gitu, dosa besar. Makanya kata Rasulullah, wajah yang menyenangkan ketika dipandang suami.
bagaimana solusinya Ustaz kalau misalnya kita lagi kesal sama suami? Solusinya istighfar supaya jangan kesal. Kesal itu kan karena dipengaruhi setan. Supaya setan tidak bermain, banyak istighfar. Setan itu senang kita ribut dengan suami istri itu. Paling target setan iblis itu, Bu. Bagaimana suami istri itu ribut terus. Target iblis itu. Jadi cara-caranya itu banyak istighfar. Suami pulang malam, istighfar, astagfirullah. Pak, jam 11 loh, Pak. Dari mana, Pak? Tapi kalau kita emosi, jam 11 loh, Pak. Dari mana? Emang ibu security-nya? Ya, ibu istri bukan security. Wah, iya. Ya, yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Mana makhluknya? Oh, Saya mau tanya Ustaz. dari tadi. Itu di dalam berbakti kepada kedua orang tua, kenapa ibu harus didahulukan? Karena ibu ada 3 tugas yang tidak bisa digantikan ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya kepada siapa kami berbuat baik ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Karena ibu tidak bisa digantikan tugas oleh ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu alasannya, Bu. Terima kasih Ustaz. Kalau kami ayah ini, maaf, hanya mencari nafkah. Beratnya membawa kandungan kami nggak pernah rasakan. Beratnya menggendong anak yang gemuk kami tidak pernah merasakan. Yang tahu kami bawa uang, siapkan makan, kami makan. Ya? Terima kasih Ustaz. Ya. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya Ustaz, waktu saya dulu muda gitu mungkin belum Emang ibu udah tua sekarang? sekarang sudah manula. Dulu ibu saya berkata kalau saya terlalu bandel gitu, biarin nanti rasakan kalau kamu sudah punya anak, katanya pasti merasakan seperti saya. Ternyata betul Ustaz yang saya rasakan gitu. Kalau saya bandel gitu, ibu saya selalu istighfar gitu. Saya merasakan. Nah, sekarang saya mulai bahwa Quran itu benar, kita harus berteman dengan orang baik, harus mengikuti selalu kajian, karena itulah yang membuat saya istiqomah insya Allah sampai nanti saya tiada nyawanya bersatu lagi. Ya memang begitu, Bu. Saya juga, ibu saya sering ngomong gini, besok kamu udah tua nak, kamu rasakan. Sekarang betul-betul kita rasakan. Kamu rasakan nanti nak, kamu sudah tua. Perlakuan anak sama kita, betul ya? Kalau kita mau lihat ibu, apa kata ibu saya dulu? Kamu rasakan nak, kalau kamu sudah tua nanti, kata. Sekarang baru terasa air mata keluar. Betul kata ibu kita dulu. Masya Allah. Ya Ustaz, sekarang itu Ustaz, kalau anak itu berbicara agak kasar sedikit, saya tuh bahkan sakit Ustaz, sakit Luka. meneteskan air mata. Berarti ibu saya dulu seperti itu dulu kalau saya nakal gitu. Iya, langsung kita mundur berpikir. Beginilah sakitnya kita lakukan sama ibu dulu. Iya kan? Kalau perempuan mungkin nggak terlalu itu, laki-laki yang cenderung nakal. Kalau perempuan mungkin cenderung patuh sih. Kecuali ibu. Ya mungkin terima kasih atas wajangannya, atas nasihatnya. Saya istiqomah di dalam Amin. jalan. Terima kasih Ustaz ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain? Udah? Kalau udah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.